Halo sahabat penikmat horor, ketemu lagi dengan saya di channel Festinel Studio TV. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Tukang Ban. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini untuk update kisah-kisah lainnya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Di suatu jalan raya besar di tengah hutan, terlihat seorang pemuda yang tengah menuntun motornya menuju gubuk tambal ban. Kemudian, pemuda itu memarkir motornya dan berdialog dengan seorang kakek tua tukang ban. "Pak, bisa minta tolong dibetulkan ban depan saya?" "Oh, baik, Den," jawab tukang ban itu lirih. Suaranya parau seperti seorang perokok berat. Namun, bapak tua itu dengan lincahnya mulai mengerjakan perintah pemuda itu. Beberapa saat berlalu, ban motor pemuda itu akhirnya telah ditambal. Pemuda itu kemudian membayar sejumlah uang dan segera mengendarai motornya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Pemuda itu begitu bersyukur di dalam hati karena masih ada tukang ban yang beroperasi di tengah malam dan di tengah jalan raya hutan sepi seperti ini. Pemuda itu melaju motornya dengan begitu kencang. Ia merasa bahwa motornya begitu ringan hingga kemudian pemuda itu tidak menyadari ada sebuah bis dengan kecepatan tinggi menghantamnya dari sisi kanan. Tubuhnya seketika terpental, terhempas ke aspal jalan raya sebelum akhirnya dilindas oleh bis yang sama. Kepalanya remuk, otaknya terburai berhamburan dan darah membanjiri aspal yang kering malam itu. Sudah korban ketiga, mengherankan, selalu di perempatan hutan ini. Rambu peringatan sudah kita tambah, bahkan spanduk dan papan reklame sudah kita dirikan dengan logo kepolisian, tetapi masih saja ada yang ngebut, geram seorang polisi. Pagi itu di TKP kecelakaan terlihat dua orang polisi sedang berdiskusi serius. Mereka kebingungan atas rentetan kecelakaan yang terjadi di lokasi, tepatnya di sebuah perempatan lampu merah jalan raya hutan. Perempatan lampu merah itu menghubungkan jalan raya kota dengan jalan raya hutan. Dikarenakan hutan begitu merambat lebat hingga mendekati pemukiman kota, bisa dibayangkan perempatan itu begitu gelap dan sepi ketika malam. Polanya hampir sama. Seorang pengendara motor tidak memperhatikan rambu lampu merah dan terus melaju dengan kecepatan sangat tinggi sehingga ditabrak oleh kendaraan dari arah samping. Budi, salah satu polisi itu, meringis ngeri karena kali ini bis kota besar yang menjadi eksekutornya. "Pak Budi, ada saksi mata." Tiba-tiba polisi lain datang dan menghampiri keduanya. Budi pun bergegas mengikuti bawahannya itu, menyambut saksi mata yang sudah berada di TKP. Saksi itu adalah seorang bapak tua yang tengah mencari katak di rawa hutan di samping jalan raya saat malam kecelakaan itu. Menurut keterangannya, ia melihat korban sempat berhenti di pinggiran jalan raya, memarkirkan motornya di pinggir jalan, lalu kemudian duduk dan berbicara sendiri. Setelah beberapa saat, ia kemudian melaju kendaraannya lagi dengan kecepatan yang tidak biasa. "Sepengetahuan saya tidak ada siapa-siapa di jalanan itu, Pak," ucap sang bapak tua menutup kesaksiannya. "Bukannya ini sama dengan cerita saksi mata korban pertama dan kedua, Pak?" potong bawahan Budi keheranan. Budi begitu cengang
Tentu saja ia juga dibuat merinding mendengar cerita yang sama untuk kesekian kalinya. Lantas, apa yang kita harus lakukan, Pak? Sahut polisi lain. Kita harus dirikan pos pengawasan di sekitar lokasi itu. Cerita tentang 3 kecelakaan maut di perempatan lampu merah jalan raya hutan selama 2 minggu ini sudah menjadi gosip yang menyebar luas di masyarakat kota. Ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan remaja sekolah semua membicarakannya. Isu mengenai adanya setan penunggu hutan atau makhluk halus pemakan tumbal mencuat membuat sebagian besar masyarakat tidak berani melewati jalan raya hutan itu. Meski pos pengawasan polisi sudah didirikan di sana, tetapi tidak ada yang berani lewat. Hanya beberapa kendaraan besar seperti truk dan bis yang masih melewatinya, karena memang jalan itu merupakan satu-satunya jalan arteri besar menuju kota. Cerita mistis hantu penunggu jalan raya sudah menghantui masyarakat kota selama sebulan ini. Tetapi tidak ada yang tahu bagaimana wujud dan rupa hantu itu, serta bagaimana cara dia menyebabkan kecelakaan. Malangnya cerita ini tidak sampai menyebar di kota lain, sehingga menyebabkan Clara, seorang mahasiswa kampus kota luar, dengan tanpa rasa takut melewati jalan hutan saat malam. Malam itu langit terlihat kemerahan, bulan tak menampakkan sinarnya. Clara harus membelah kegelapan hutan, hanya ditemani lampu motor dan lampu jalanan hutan yang redup. Clara yang berasal dari kota itu sebenarnya sudah terbiasa melewati jalan raya hutan yang gelap. Ia kerap pulang di akhir bulan untuk mengunjungi keluarganya, menghilangkan rasa penat dari rutinitas kuliah. Setiap pulang ke kotanya, ia selalu melewati jalan raya hutan itu. Namun malam ini, kegelapan terasa begitu kental, tidak seperti biasanya. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas, baik dari arahnya atau sebaliknya. Hanya Clara seorang diri bersama motornya, menyongsong selimut kegelapan hutan yang sangat tebal. Tiba-tiba muncul hawa dingin bersambut dengan air yang menetes dari langit. Suara rintik hujan memecah keheningan jalan raya. Clara lantas melaju motornya semakin cepat. Ia ingat bahwa mantel hujannya ditinggalkan di kos. Di tengah penyesalannya tidak membawa jas hujan, rintik hujan justru semakin deras. Clara semakin kebingungan. Kemudian dari kejauhan, Clara melihat sebuah gubuk kecil yang cahaya lampunya lebih terang daripada lampu jalan. Clara lalu melaju motor Scoopy Pink kesayangannya menuju gubuk itu. Ia berharap bisa berteduh sejenak di sana. "Oh, gubuk tambal ban," gumamnya lega. Clara lalu memarkir motornya di pinggiran jalan dan berlari menuju gubuk itu. Di sana ada seorang lelaki tua, sepertinya tukang ban pemilik gubuk itu, sedang sibuk membetulkan alat pompa bannya. Mendapati Clara yang basah kuyup, Pak tua itu langsung menyapa hangat. "Silahkan Mbak, istirahat saja dulu di sini," sapa tukang ban itu ramah. "Terima kasih Pak, maaf tiba-tiba hujan deras," ucap Clara. Tetapi bapak tukang ban itu tidak menggubris. Ia langsung kembali fokus pada alat pompa ban yang tengah diperbaikinya. Clara lalu melepas jaketnya dan meletakkannya di dalam gubuk. Kemudian ia duduk dan meluruskan kaki, sementara Pak tua itu tetap sibuk sendiri. "Asli mana Mbak?" ucap Pak tua itu. Clara sedikit terkaget mendengar Pak tua itu tiba-tiba berbicara lagi.
Namun tatapan tukang ban itu tetap tertuju pada alat pompanya. Kota sebelah, Pak, ini mau pulang. Wah, berani ya pulang malam-malam. Hehe, iya Pak, namanya juga kangen keluarga. Iya Mbak, saya juga kangen dengan keluarga saya. Keluarganya memang kemana Pak? Tiba-tiba wajah Pak Tua itu berubah sedih saat mendengar pertanyaan itu. Ia mengusap keringat di keningnya sambil menghela napas dalam. Tidak tahu Mbak, saya juga tidak pernah dikunjungi. Mendengar jawaban ini, Clara tidak berani melanjutkan obrolan. Ia sadar telah menyinggung hal yang sensitif. Pembicaraan mereka berdua berhenti sampai di situ dengan canggungnya. Mereka lantas sibuk dengan kegiatan masing-masing. Clara dengan smartphone-nya, Pak Tua dengan alat pompanya. Beberapa menit berlalu, tidak ada yang aneh. Sesekali Clara memperhatikan apa yang dilakukan Pak Tua itu. Dilihatnya Pak Tua itu sedang menancapkan ujung pompa ke dalam lipatan lengannya sampai menembus daging, kemudiannya menyalakan alat pompa dan angin mulai terpompa ke tangannya. Tangan Pak Tua itu seketika menggembung, kemudian meledak, melontarkan cipratan darah kemana-mana. Hah! Jerit Clara kaget. Ia mengusap-ngusap matanya. Ada apa Mbak? Tanya Pak Tua itu kaget. Clara terkejut setelah mengusap-ngusap matanya. Ia melihat tangan Pak Tua itu tidak terluka sedikit pun. Tidak ada cipratan darah, tidak ada peristiwa mengerikan yang baru saja ia lihat tadi. Tidak ada apa-apa Pak, ucap Clara kebingungan. Ia masih tidak percaya apa yang dilihatnya tadi. Mungkin aku mengigau, gumamnya dalam hati. Dengan sedikit takut dan ngeri, Clara kembali menyibukkan diri dengan smartphone-nya. Ia masih tidak percaya apa yang dilihatnya tadi. Beberapa menit kembali berlalu, hujan mulai melambatkan rintiknya. Clara sudah sedikit melupakan dengan kejadian aneh tadi. Namun, ia tetap sibuk memandang layar smartphone sampai perhatiannya kembali teralih pada Pak Tua yang kini beranjak dari tempatnya untuk mengambil sebuah ban kempes di dalam gubuk. Ban itu kemudian dibawa mendekat ke alat pompa, dipasangkan ujung alat pompa ke lubang udara ban itu. Kemudian ia menyalakan alatnya, tetapi ban itu tampak tidak mengembang. Ia kemudian melebas ban dari alat pompa, lalu mulai meniup lubang angin ban itu dengan mulutnya. Ban itu mengembang kuat. Ia meniupnya dengan sekuat tenaga sampai wajahnya membiru dan salah satu bola matanya lepas menggelinding jatuh ke tanah. Ah! Teriak Clara spontan. Ia langsung menutup matanya rapat-rapat dengan tangan. Mbak, kenapa? Bapak tua itu menghampiri Clara dan menepuk pundaknya. Setan! Pergi kamu setan! Clara terus menutup mukanya sementara Pak tua itu memegang tangan Clara berusaha menenangkannya. Setelah beberapa saat, Clara akhirnya membuka matanya. Lagi-lagi semuanya tampak normal, tidak seperti apa yang ia lihat tadi. Pak tua itu kebingungan melihat Clara yang ketakutan tanpa sebab. Meski semuanya tampak normal, Clara merasa tidak nyaman. Ia merasa ada sesuatu yang aneh pada gubuk ini. Clara kemudian memutuskan untuk bergegas pergi. Pak, saya pamit, lanjut perjalanan lagi ya. Ini masih hujan. Tidak apa-apa, Mbak. Kalau masih ingin di sini, saya tidak terganggu kok. Tidak apa-apa, Pak. Saya lanjutkan saja. Takut sampai di rumah terlalu larut, Pak. Tentu saja bukan Pak tua itu yang terganggu, melainkan Clara yang melihat kejadian-kejadian aneh bertubi-tubi. Ia kemudian memakai jaketnya yang belum kering tadi dan segera berjalan menuju motor. Loh, mau kemana Mbak?
Tanya Pak Tua itu. Pertanyaan tiba-tiba itu sontak membuat Clara sedikit terkaget. Saya mau lanjut Pak, nanti terlalu malam, jawab Clara. Namun anehnya Pak Tua itu tidak memandang Clara. Ia terus menatap alat tambal bannya sambil terpaku. Tapi Mbak, bannya kan belum dipompa, ucapnya sambil terus memunggungi Clara. Clara kaget, ia merasa bannya tidak bocor. Dan saya tidak apa-apa kok Pak. Tapi harus dipompa Mbak. Hah? Sudah, percaya saja sini saya pompa. Pak Tua itu membentak seraya menoleh pada Clara. Gigi-giginya berubah merah dan dari mulutnya keluar darah bercampur puluhan lipan yang mulai menggeliat merambat-rambat di wajahnya. Matanya meneteskan darah membanjiri pipinya yang membiru. Bola matanya lepas menggantung kemudian meletus akibat pompa angin yang terpasang di lubang telinganya terus-menerus mengeluarkan angin. Setan! Jerit Clara. Clara segera berlari kencang meninggalkan motornya di gubuk itu. Clara berlari menebus hujan dan kegelapan hutan sendirian. Pikirannya yang berkecamuk tidak karuan hanya menyuruhnya berlari menjauhi gubuk setan itu. Ia tidak memikirkan bagaimana motornya hujan yang terus mendera. Bahkan tujuannya berlari. Ia terus berlari lurus menyusuri jalan raya yang basah dan gelap ke arah kota. Setelah beberapa menit berlari, ketakutan Clara akhirnya sedikit menghilang. Dari kejauhan ia melihat cahaya lampu dari pos pantau polisi. Dengan penuh semangat, Clara berlari menuju pos itu. Sampainya di sana ia disambut beberapa polisi yang kebingungan mendapati seorang wanita muda yang basah kuyup di tengah-tengah hutan di malam hari ketika hujan seperti ini. Clara kemudian menceritakan kengerian yang dialaminya pada para polisi itu. Mereka tertegun dan tidak percaya, tetapi kondisi dan wajah ketakutan Clara tidak bisa dibohongi. Mereka pun menolong Clara dan mengantarkannya ke kota. Beberapa hari telah berlalu setelah kejadian itu. Clara masih berada di rumahnya, menenangkan diri. Tugas kuliah sebenarnya sudah menanti, tetapi kejadian mengerikan itu masih belum bisa ia lupakan hingga kemudian pagi itu juga. Sebuah mobil derek kepolisian datang ke rumahnya. Mereka membawa motor Scoopy Pink Clara yang tertinggal di tengah hutan. Budi selaku kepala pos pantau di jalan raya hutan itu sendiri yang mengantar langsung motor Pink itu. Clara begitu bahagia dan berterima kasih pada Budi. Ia dan rekan-rekan kepolisian sungguh berjasa bagi Clara. Selain telah menyelamatkannya malam itu, mereka juga yang menemukan motor yang hilang setelah beberapa hari. Suatu pagi di jalanan hutan yang sama, Budi lagi-lagi menghadapi kasus kecelakaan lalu lintas. Kali ini korbannya seorang wanita yang wajahnya tidak bisa dikenali lagi akibat terlindas ban truk sampah. Namun sepertinya Budi dapat langsung mengenali korban hanya dari sepeda motor pink yang dikendarainya. Ini Clara, ya Tuhan. Benar, Pak Budi, ini motor pink yang kita antar kemarin, timpal anak buahnya. Budi terdiam sebentar, ia berpikir keras. Ada sesuatu yang janggal pada kecelakaan ini, karena polanya hampir sama dengan 3 kecelakaan sebelumnya. Bisa kau ceritakan lagi bagaimana kalian bisa menemukan motor ini saat itu? Tanya Budi pada salah satu anak buahnya. Pagi itu saya menemukannya di pinggir jalan raya hutan ketika akan memulangkan mobil derek itu, Pak. Bagaimana kondisi motornya? Apakah ada oli yang bocor atau hal aneh lainnya? Tidak ada, Pak. Hanya saja ban depannya sedikit kempes sehingga saya isi dengan angin di tukang ban terdekat sebelum akhirnya saya naikkan ke mobil derek kita. Kini Budi tahu siapa yang menyebabkan semua kecelakaan itu. Tukang ban.
Tentu saja Budi paham sekali bahwa tidak ada tukang ban yang beroperasi di sepanjang jalanan hutan ini. Entah siapa atau apa tukang ban itu, pikiran Budi tidak sanggup mencernanya. Ia kemudian mendirikan lebih banyak pos pantau di jalan raya hutan. Sejak saat itu tidak pernah ada lagi kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Hantu tukang ban itu juga menghilang entah kemana. Kisahnya pun kini tidak lagi dibicarakan oleh orang kota. Jika kamu punya kisah atau pengalaman horor, silahkan kirim ke email di bawah ini atau DM ke kita ya. Bagi yang beruntung akan kita bawakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik lainnya di Festinel Studio TV.